Melchi itu punya saudara yang bernama Panter. Tadi saya sebut ya. Jadi Panter dan Melchi itu bersaudara. Yakub dan Heli juga bersaudara, keturunan dari Melchi. Panter punya anak namanya Yoachim. Yoachim punya anak yang namanya Santa Maria atau Sayyidah Maryam. Oh, Yoachim itu ternyata bapaknya. Bapaknya Sayyidah Maryam. Pertanyaannya, apakah Yoachim dan Eli itu orang yang sama? Ya, tidak, jauh ya. Tidak. Iya. Jadi kalau ada yang mengatakan, termasuk Dr. Bambang Nursena mengatakan, nama Eli itu adalah nama lain dari Yoachim, kira-kira valid tidak dengan data ini? Itu. Sangat tidak valid. Ya. Karena Yoachim itu anak kandung dari Panter, sedangkan Eli itu anak kandung dari Melchi. Ya. Melchi bukanlah Panter, Panter bukan Melchi. Yoachim bukanlah Eli. Siapa yang mengatakan begini? Dokumen Doktrina Yakobi. Abad keempat tadi ya. Dokumen Doktrina Yakobi ternyata itu adalah dokumen otentik yang para ahli menegaskan itu ditulis tahun 634. 634 Masehi. Iya, 634 Masehi. Oh, abad berarti ke-7 ya. Abad ke-7 Masehi. Ya. Sedangkan Santo Hilary itu hidup pada abad ke-4. Tapi nama itu dicantumkan dalam dokumen Doktrina Yakobi. Mengutip maksudnya gitu ya. Dikutip dalam buku Doktrina Yakobi abad ke-7 Masehi. Ya. Artinya apa? Informasi mengenai bahwa Yoachim dan Eli itu adalah sosok yang berbeda. Itu sudah muktabar sejak abad awal hingga abad ke-7 itu sudah muktabar. Terus kenapa memang kok disama-samakan atau menggiring opini bahwa Bunda Maria akhirnya keturunan dari itu ya? Ada turunan dari Daud gitu atau gimana ya? Nah, itulah sebabnya ada pertanyaan yang belum terpecahkan. Lalu yang termaktub dalam Injil Yakobus, ini kebetulan saya punya Injil Yakobus di sini. Ini kan di Apocryphal Gospel yang dikompilasi oleh Bart Ehrman, ya. Di buku ini juga menyebutkan mengenai nama Yoachim. Dan ini dalam bahasa Yunani, Pak Edi. Nama Yoachim muncul. Jadi Yoachim itu adalah ayah dari Santa Maria. Dan Yoachim itu adalah suami dari Santa Ana. Ya, suami dari Santa Ana. Anaknya Maria. Anaknya nanti bernama Sayyidah Maryam atau Santa Maria. Kalau Maria ini dari suku apa ya? Nah, menurut kitab Injil Yakobus itu dari suku Yehuda. Oh, Maria dari suku Yehuda. Dari suku Yehuda. Tetapi tidak murni suku Yehuda. Dari Lewi atau dari Daud? Maksudnya dari Lewi. Santa Maria ini nanti selain dari suku Yehuda, ternyata juga nyambung dengan suku Lewi. Oh iya. Dan itu ada penjelasan dari Bapak Gereja yang saya kira dikenal, namanya adalah Androikus. Androikus itu menegaskan bahwa Santa Maria itu ada keterkaitan dengan suku Yehuda dan juga ada keterkaitan dengan suku Lewi atau suku Harun. Oh, dari Harun. Ya. Nah, itulah sebabnya nanti dalam Injil Lukas Elizabeth yang dalam terjemahan bahasa Indonesia disapa sebagai sanaknya Santa Maria. Ternyata memang ada kaitan dua perempuan ini. Elizabeth maupun Santa Maria itu adalah keturunan Harun yang berasal dari suku Lewi. Berarti penegasan Injil Lukas itu dikonfirmasi oleh Bapak Gereja yang bernama Androikus. Dan saya kira ini penting juga ketika kita membaca dokumen Quran yang diterjemahkan oleh Bapak Gereja yang hidup pada abad ke-15 Masehi atau abad pertengahan yang namanya di sini disebut
Egidio da Viterbo. Jadi ini adalah bapak gereja yang bernama Egidio da Viterbo. Pada abad ke-15 Masehi, beliau menerjemahkan Quran dalam bahasa Latin. Oh, ini Quran bahasa Latin. Saya kira kalau bahasa Latin itu kan kita mengenal teks Vulgata yang ditulis atau dikerjakan oleh Santo Hierom pada abad ke-4 Masehi. Itu kan Alkitab atau Bible diterjemahkan dalam bahasa Latin yang disebut dengan teks Vulgata dalam bahasa Latin. Termasuk juga bapak gereja yang bernama Egidio da Viterbo itu menerjemahkan juga Quran dalam bahasa Latin. Nah, ini menarik kan? Kalau ada Bible bahasa Latin, ada Quran bahasa Latin. Iya. Biasanya kan cuma iya. Dan kita bangga juga dengan Quran bahasa Latin ini. Ini penulisnya bukan ulama, tapi seorang romo. Oh, dari Kristen. Dari Kristen. Makanya saya sebut bapak gereja Egidio da Viterbo. Tapi dia menerjemahkan Quran. Pertanyaannya begini. Cara beliau menerjemahkan itu kan terkait dengan rekaman kolektif pada eranya. Apa yang terjadi pada eranya, apa yang dipahami pada eranya, apa yang menjadi doktrin gereja pada eranya, termasuk istilah-istilah. Saya kira akrab dipahami oleh beliau. Nah, ketika menerjemahkan Quran, yakni surah Ali Imran, surah ketiga, kalau tidak keliru ayat yang ke-31. Ayatnya berbunyi wa idz qalat imra'atu imrana rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Bisa dicek ya di surah Ali Imran. Mudah-mudahan saya tidak keliru membaca ayat itu. Di bagian yang awal itu disebutkan wa idz qalat imra'atu imran, dan ingatlah tatkala telah berkata istri Imran. Ya kan? Imran di sini bukan merujuk pada orang tua kandung Nabi Musa. Ini bukan tafsiran saya ya. Ini tafsiran bapak gereja Egidio da Viterbo. Jadi Imran di sini yang dimaksud bukan orang tua kandung dari Nabi Musa. Tapi Imran di sini adalah Imran yang lain, yang kebetulan namanya sama. Imran di sini ternyata di dalam karya beliau itu diterjemahkan begini. De Anna Matre Maria. De Anna Matre Maria itu artinya Santa Ana atau Hanna, Sayyidah Hanna itu adalah Matre Maria, ibunya Maria. Santa Maria, ibunya Sayyidah Maryam. Ketika ayat Quran menyebutkan idz qalat imra'atu Imran, ingatlah tatkala istri Imran telah berkata, di sini terjemahkan apa? Quando dixit uxor Joachim. Artinya? Ini kan? Cek ini. Nama ini. Quando dixit uxor Joachim. Ingatlah tatkala istri Joachim telah berkata. Disebut Joachim. Joachim. Artinya apa? Pada masa bapak gereja di awal Masehi hingga sampai pada masa abad pertengahan, tidak ada tuduhan bahwa ayat yang berkaitan dengan Quran tadi itu salah alamat. Iya. Sama ya Joachim ya. Berarti Pak Bambang Norjana mengatakan Joachim sama itu salah ya. Ini Bapak Gereja juga mengatakan beda ini orangnya ini ya. Ya, kalau berdasarkan dokumen ini berarti penegasan bahwa Imran orang tua kandung dari Sayyidah Maryam itu adalah Joachim, bukan Imran orang tuanya Nabi Musa. Ya kan? Siapa yang mengatakan begitu? Bapak Gereja Egidio da Viterbo. Jelaskan, berarti pada masa itu tidak ada tuduhan bahwa Quran itu salah. Quran itu sudah benar ketika menyebut Imran, itu maksudnya sama dengan Joachim.
Nah, ketika bicara Yoachim, ternyata disepakati oleh gereja ortodok Koptik, gereja ortodok Yunani, gereja ortodok Armenia, gereja ortodok Syria, gereja ortodok Assyria, dan gereja ortodok lainnya, termasuk gereja Katolik, menyepakati bahwa Yoachim itu adalah orang tua kandung dari Santa Maria. Bukan Eli. Bukan Eli ya. Pertanyaannya. Makanya Pak Bambang Nursena mengatakan Yoachim sama dengan Eli ya. Makanya itu yang perlu kita bongkar, kita luruskan supaya ini tidak menjadi tidak menjadi sesuatu yang mengganjal dalam tradisi akademik, harus dibicarakan. Soalnya kalau orang yang tidak ngerti mungkin ya mantu-mantu aja. Itulah sebabnya kalau merujuk pada dokumen Bapak Gereja sepakat mengatakan Imron itu adalah Yoachim. Ya. Yoachim itu adalah orang tua kandung dari Bunda Maria. Oke? Itu disepakati juga gereja ortodok, disepakati juga gereja Katolik. Artinya gereja ortodok, gereja Katolik, dan Muslim sepakat sama bahwa Yoachim atau Imran itu adalah orang tua kandung dari Sayyidah Maryam. Oke? Dan pertanyaannya sekarang, sejak kapan Yoachim itu disamakan dengan Eli? Eli, yang tadi pertanyaan awal itu ya. Iya. Padahal kalau kita lihat dari kajian kebahasaan atau kajian linguistik atau kajian kebahasaan berdasarkan tradisi Ibrani, nama Eli yang tercantum dalam Injil Lukas versi terjemahan bahasa Ibrani itu tertulis Ayin Lamed Yod. Ada pulpen enggak? Ini. Jadi kalau ditulis nama Eli yang termaktub dalam Injil Lukas, itu tulisannya adalah Ayin, Lamed, dan Yod. Jadi begini. Ayin, Lamed, dan Yod. Oke? Ya, ini nama yang termaktub dalam Injil Lukas versi bahasa Ibrani dari terbitan yang awal sampai terbitan yang sekarang. Semua tertulis seperti ini. Tidak ada yang tertulis begini. Alef, Lamed, Yod. Tidak ada yang begini. Tidak ada. Semua tertulis Eli. Oke? Nah, Dr. Bambang Nursena menegaskan, Eli itu kependek Eli yang termaktub dalam Injil Lukas. Eli. Menurut Dr. Bambang Nursena, ya, Pak Bambang Nursena menegaskan, Eli itu adalah kependekan atau singkatan dari Eliakim. Ya. Dan Eliakim adalah nama lain dari Yoachim. Sehingga dari sini kemudian disimpulkan berarti Eli yang termaktub dalam Injil Lukas itu adalah nama lain dari Yoachim. Pertanyaannya, apakah informasi ini valid? Ternyata bubar informasi ini. Kok bisa begitu? Karena dalam tradisi bahasa Ibrani, ya, nama Eli itu bukan nama singkatan, ini nama penuh. Dan itu tertulis di dalam Kitab Perjanjian Lama. Nama orang tua Samuel itu adalah Eli. Eli. Kalau bahasa Arabnya itu menjadi Ali. Eli jadi Ali ya. Eli, bukan Eli ya. Eli itu bahasa Arabnya jadi Ali. Tapi kalau Eli pakai alef itu artinya Tuhanku. Iya, Elohim, Eli ya. Makanya Yesus kan berkata Eli, Eli, lama sabachthani. Itu bukan nama. Itu seruan kepada Tuhan. Tidak mungkin itu menjadi nama. Oh iya. Yang tertulis dalam Injil Lukas itu bukan Eli pakai alef, tapi Eli pakai ayin. Dan Eli pakai ayin itu nama penuh, bukan nama singkatan. Sedangkan Eli, ya, Eli itu bisa
menjadi singkatan dari Eliakim. Ada nama itu muncul dalam Perjanjian Lama. Ada Eliakim. Eliakim. Ya, tetapi kalau Eli tidak bisa tertulis Eliakim, nggak ada itu. Tapi kalau Eliakim ada. Tapi masalahnya Injil Lukas tidak tertulis Eli, tapi tertulis Eli. Kalau begitu, Eli yang termaktub dalam Injil Lukas dengan huruf Ayin versi bahasa Ibrani itu bukan nama lain dari Eliakim, karena Eliakim pakai huruf Alef. Beda orang ya berarti itu. Dan Eliakim memang nama lain dari Yoakim. Kalau Eliakim pakai Alef, nama lain dari Yoakim, bisa dibenarkan. Maka Eli pakai Alef, pakai Ayin sebagai singkatan dari Eliakim tidak bisa dibenarkan secara kebahasaan. Berarti kalau Eli pakai Ayin dikaitkan dengan Yoakim, itu adalah penafsiran yang direkayasa. Karena tidak terbukti secara gramatika bahasa Ibrani. Tadi Pak Ali mengatakan sejak kapan, itu berarti sejak kapan? Nah, sejak kapan ada penafsiran yang direkayasa itu bahwa Eli dalam Injil Lukas itu terkait dengan Yoakim, sebagaimana yang termaktub dalam dokumen Injil Yakobus. Nah, masalahnya begini Pak ini. Santo Hilary of Peters pada abad keempat Masehi itu kan sedang menegaskan nama Yoakim sebagai orang tua Yesus Kristus. Sebagai nama orang tua Yesus Kristus. Yoakim kan? Yesus. Yoakim itu orang tua dari Maria, bukan orang tua dari Yusuf. Ya. Karena orang tua Yusuf itu adalah Eli dalam Injil Lukas. Eli dan Yakub. Itu bapak-bapak gereja. Sedangkan bapak-bapak gereja juga menegaskan Yoakim itu orang tua kandung dari Santa Maria. Jadi ini dua hal yang berbeda. Santo Hilary menegaskan itu. Nah, kalau Santo Hilary hidup pada abad keempat, Injil Yakobus sudah ada atau tidak ada? Injil Yakobus sudah ada ya? Sudah ada, karena abad kedua. Iya. Berarti Injil Yakobus itu sudah populer di kalangan bapak gereja generasi awal. Dan itu menjadi pertanda mengapa bapak gereja generasi awal itu sangat akrab dengan Injil Yakobus ini. Namun pada akhirnya pada abad keempat atau abad kelima Masehi, kalau nggak salah abad kelima Masehi, seorang paus yang bernama Paus Gelasius mengeluarkan dekret. Dekretnya yang disebut Decretum Gelasianum, yang mendaftar Injil-Injil yang dilarang dibaca oleh gereja. Di antaranya adalah Injil Yakobus. Oh iya, Injil Yakobus di sini bukan Yakobus yang dimuat di Injil Perjanjian Baru itu, bukan berarti ya? Nama Yakobus itu ya saudaranya Nabi Isa. Yang ada kitab Yakobus itu loh, bukan itu berarti? Itu surat Yakobus. Bukan ya? Tapi Injil Yakobus ditolak. Oh, surat Yakobus yang ditulis di Injil sekarang? Surat Yakobus diterima di dalam Perjanjian Baru. Tapi Injil Yakobus ditolak. Oh, begitu. Surat Barnabas itu tidak masuk kanon Perjanjian Baru sekarang. Ya, ditolak. Tetapi surat Barnabas itu masuk dalam kanon Codex Sinaiticus. Oh, surat Barnabas ada? Masuk. Yang ditolak oleh Bapak Gereja. Padahal Codex Sinaiticus itu abad keempat Masehi. Ya, tapi di situ ada surat Barnabas. Masuk di situ. Tetapi pada abad keempat juga Injil Barnabas ditolak berdasarkan Decretum Gelasianum abad keempat. Yang oleh Bapak Gereja yang bernama siapa itu? Gelasius. Oh, Gelasius. Oke, saya tidak bicara mengenai
kenapa ini ditolak, kenapa ini diterima. Itu kan menjadi Kajian pekerjaan rumah panjang nanti. bapak-bapak gereja waktu itu. Dan sampai sekarang menjadi perdebatan yang perdebatan yang sulit untuk dipecahkan. Kenapa ini ditolak, kenapa ini diterima? Yang Injil Barnabas di sini berarti ada dua ya. Ada Injil Barnabas yang abad kedua atau abad 16. Ada katanya kan Kita kan sudah pernah bahas itu bahwa Iya. Injil Barnabas yang abad ke-16 itu kan terjemahan dalam bahasa Itali. Tapi Injil Barnabas itu sebetulnya sudah eksis sebelum era Islam. Itulah sebabnya dulu kita pernah bahas seorang penafsir yang bernama Muqatil ibn Sulaiman menegaskan nama Yudas sebagai orang yang disalibkan, dan itu sama dengan informasi Injil Barnabas. Oh iya, yang ada. Kan tidak mungkin beliau mengutip dari Injil Barnabas abad ke-16 padahal beliau sudah meninggal. Kan tidak mungkin. Berarti dia pasti mengutip dari Injil Barnabas versi yang lebih tua. Sehingga tidak salah bila Injil Barnabas ditolak oleh gereja pada abad keempat. Ya, berarti kan Injil Barnabas waktu itu sudah ada. Hanya kemudian didaftar sebagai salah satu Injil yang dilarang untuk dibaca. Tetapi surat Barnabas menjadi kanon dari Injil Codex Sinaiticus. Aneh kan? Nah, sementara surat Yakobus dikanonkan dalam kitab Perjanjian Baru, tetapi Injil Yakobus ditolak. Sebagaimana yang diumumkan dalam Decretum Gallicanum abad keempat. Ini begitu rumit sebetulnya. Nah, tapi yang menjadi kesepakatan ini menarik. Apa yang dikatakan oleh Edigio da Viterbo sebagai bapak gereja menegaskan bahwa Imran itu adalah nama lain dari Yoachim, dan Imran di sini bukan merujuk pada orang tua dari Nabi Musa, tapi Imran yang lain. Dan Yoachim atau Imran ini lebih dikenal dalam tradisi gereja dengan nama Yoachim, dan itu rujukannya pada Injil Yakobus, dan diaminkan oleh bapak gereja sebagai orang tua Santa Maria. Nah, kesimpulannya sederhana. Kalau begitu perubahan terjadi, Injil Lukas ditafsirkan sebagai silsilah Santa Maria, itu terjadi pada abad pertengahan. Oh, pertengahan. Artinya Islam itu sudah eksis. Kalau bahasa saya begini, Islam itu sudah fix ketika menyebutkan nasab Nabi Muhammad SAW. Sebelum abad pertengahan hingga abad pertengahan itu betul-betul fix, dan itu dipelajari oleh bapak-bapak gereja. Baik terutama pada era abad pertengahan. Begitu fixnya nasab Nabi Muhammad SAW. Tapi menjadi problem ketika bicara mengenai nasabnya Yesus Kristus. Sampai pada abad pertengahan belum fix. Sampai hari ini. Baru muncul penafsiran baru di abad itu sebagai upaya penyeimbang. Masa nabinya umat Islam, nasabnya clear dengan Nabi Ismail, Nabi Yesus atau Nabi Isa, kok nasabnya kok belum clear. Maka pada saat itulah diklirkan. Soalnya ini penafsiran ya, penafsiran. Clear, penafsiran clear itu baru muncul abad pertengahan. Yang sebelumnya tidak. Belum. Tapi apakah betul itu sudah clear, sudah diakui semua? Enggak, sampai sekarang masih berdebat. Itu soalnya kalau kita lihat pemaparan Pak Bambang Nursena, dia mengatakan meskipun dari jalur Yusuf, Yesus bisa dicantolkan katanya ke Yusuf. Dengan apa istilahnya dia pakai kemarin istilah itu ya? Adopsi. Ya. Ya betul, tapi diadopsi sebagai anak yuridis dari Yusuf, anak yuridis. Tapi anak darah bukan. Bukan anak kandung, bukan nasabnya berdasarkan darah dari Yusuf, tapi dari Santa Maria atau Sayyidah Maryam. Tapi Sayyidah Maryam itu nasabnya belum clear sejak zaman generasi awal, bapak gereja generasi awal, sampai tuntas pada akhirnya abad pertengahan. Itu pun sampai sekarang masih antara keturunan Yehuda dan dari dari Lewi tadi ya. Ya, kalau Lewi itu
merujuk pada nasabnya Santa Maria sekaligus kepada jalur Yehuda. Jadi ada dua. Cuma yang clear, nasab yang clear itu baru dirujukkan pada abad pertengahan. Tapi sampai sekarang Bapak gereja tradisi Ortodok maupun tradisi Katolik tetap sepakat bahwa orang tua kandung dari siapa itu? Sayyidah Maryam ya Yoakhim, bukan Eli. Meskipun ada tafsiran Eli. Biasanya begini kalau dibuat semacam klasifikasi. Tradisi Protestan kebanyakan menafsirkan bahwa Santo Lukas atau Injil Lukas itu adalah nasabnya Sayyidah Maryam. Dicantolkan ke situ akhirnya. Ya, dan itu abad pertengahan kan. Dan kita tahu gereja Protestan muncul abad berapa? Iya, pertengahan. Sedangkan gereja Ortodok dan gereja Katolik itu lebih setia dengan pemahaman nasab Nabi Yusuf, bahwa Injil Lukas itu nasabnya Yusuf. Sedangkan Injil Yakobus itu merujuk pada nasabnya Santa Maria. Baiklah, saudara-saudara sekalian, menarik ya kajian ini, soalnya kita membahas sebuah keturunan dari Yesus Kristus ya, yang sampai saat ini dikatakan tadi belum clear antara pengakuan dari Pak Bambang Nursena, masih ada banyak yang perlu diluruskan lagi ya. Sementara untuk nasab Nabi Muhammad SAW sudah kita bahas kemarin sampai 4-5 seri, ternyata dokumennya sudah sangat kuat. Jadi untuk kaum muslim ya lebih bangga kita harusnya ya, bahwa Nabi Muhammad itu benar-benar keturunan dari Nabi Ismail. Sementara nasabnya Nabi Isa atau Yesus Kristus itu sampai saat ini masih jadi perdebatan. Ya mungkin karena itu tidak ada campur tangan antara laki-laki dan perempuan ya. Soalnya di nasab perempuan dalam tradisi mereka katanya diputus itu, Pak Bambang Nursena bilang seperti keturunan nama Dina itu kan tidak disebut dalam Israel. Kemudian keturunan Ismail yang 12 itu pun ada satu perempuan yang dinikahi oleh Saul itu juga tidak disebut di situ. Dinikahi oleh Esau. Esau ya. Baik. Saudara-saudara sekalian, kami dari Yayasan Pembina Mu'alaf menghimbau kepada saudara, jika Anda mendapatkan ilmu ini dari kami, silakan Anda juga berdonasi. Kami siap membuka donasi di bawah ini. Anda bisa kirimkan ke Bank Syariah Indonesia di nomor rekening 111-888-9971 atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf Jawa Timur. Karena kami saat ini masih banyak sekali program-program yang kami laksanakan ya. Baik itu membantu para mu'alaf, baik itu kita membina mereka, kemudian untuk operasional sehari-hari dan sebagainya, itu kita membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sementara para mu'alaf yang kami bina juga jumlahnya semakin meningkat. Mungkin ada closing? Ya, sebagai closing statement dari saya, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, semua bapak gereja generasi awal, era pra-Islam, menegaskan bahwa Injil Lukas itu membicarakan mengenai nasabnya Yusuf, atau daftar silsilah dari Yusuf An-Najjar. Bukan merujuk daftar silsilah atau nasabnya Bunda Maria. Itu sudah clear. Kemudian, hal yang kedua yang ingin saya sampaikan, perubahan penafsiran tentang Injil Lukas ditafsirkan sebagai nasabnya Sayyidah Maryam itu baru muncul pada era abad pertengahan. Dan itu menjadi bukti bahwa nasab Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah sangat clear dan clear. Nah, sedangkan nasabnya Nabi Isa atau Yesus Kristus sampai hari ini belum clear, dan itu terpecah 3 kelompok besar. Tradisi Protestan
mengatakan itu adalah Eli sebagai orang tua kandung dari Santa Maria berdasarkan Injil Lukas, sementara Kristen Ortodoks dan Katolik Injil Lukas itu merujuk pada silsilah Yusuf, bukan silsilah Maria. Saya kira demikian, Pak Edi. Baik, saudaraku, terima kasih untuk para pemirsa sekalian ya. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat dan kami mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.